Oke, selamat malam Pak Krisna. Selamat malam. Hebat ini sahabatku Ilyas. Ini keren. Nah, ini untuk Pak Krisna, saya tag dulu di Facebooknya Pak ya, biar nanti bisa muncul Pak. Oh gitu. Iya, iya. Oke, sebentar. Pak Krisna, winning state, winning itu N-nya 1 apa 2 Pak? 2. 2 Pak ya. Yo. Oke. Nah, sudah Pak. Ini sudah muncul di Facebooknya Pak Krisna Mukti sekarang Pak. Oh. Oke, Ya, ya, jadi ya, 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 ya. Keren, keren, keren. Keren. sudah otomatis. Ya, udah. Nah, Oke, terus ini update kamu. ya, ini saya buatkan judulnya dulu. Bentar. Winning state. Itu domisili di mana ya? Yes. Saya di Semarang, Pak. Oh, luar biasa. Jadi kita sudah di Facebook nih. Ya, di Facebook saya, di Facebooknya Pak Krisnamurti, Pak. Tapi kita nggak bisa lihat Facebook kita ya. Facebooknya yang tahu sedang live ya. Nanti kalau ada komentar, kalau sebentar Pak, bentar masih ada visual. Masih ada. Bentar. Kalau ada yang lagi Ini Iqomah Pak, persiapan sholat isya. Bentar. Nah, ini contohnya Pak Krisna. Jadi kalau ada yang komentar, dia akan saya munculkan di sini, Pak. oh kami nih. Ya, ini sahabat kita, pengusaha sambal bukam. Ah, Keren ini, Pak. wah, sambal bukam, Kami nih. ibu kami nih. Ibu, oh iya bukam tuh bukam ini. Iya, Pak Wah, Krisna. saya lagi punya ide membuat sambal cakalang. Oke. Ya, Ada ya, ada Pak. mentornya nih, Bu kami nih. Bu kami itu di mana ya? Di Semarang juga, Pak. Wah, salam kenal Bu Kamini. Saya begitu dijelasin, oh ternyata sambal bukam. Wah, langsung semangat. Jadi kalau kita Ya, perhatikan di new normal, new life, ini teman-teman di bisnis kuliner itu luar biasa, Pak. ya, 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 betul. Nah, Pak Krisna, ini di file yang Pak Krisna kirim kemarin itu kan ada new normal menguasai dirimu atau new life kamu menguasai keadaan. Silakan, gimana prolognya Pak Krisna? Di dalam bahasa kalimat lah ya dalam NLP itu Ya, Pak. kita perlu benar-benar memahami dampak sebuah kalimat. Kalau dalam budaya Jawa itu sebuah kata tuh dipikirkan betul dampaknya, karena dampak pada cara pikir, bisa berdampak pada sikap, Ayo menambah. berdampak pada perilaku, Mas. Iya, Pak. Misalnya, saya meneliti detail wawancaranya Pak Jokowi dengan Mata Najwa Ya. beberapa waktu yang lalu. Sampai saya bertanya ke teman saya yang menurut saya ahli linguistik Jawa, Pak Istoto, gitu ya, Pak Jogja. Istoto di Jogja, ya Pak Ya. Istoto di Jogja, sambil saya di sana.
Sambil saya tanya orang Jogja tuh paham, orang Jawa khususnya, paham nggak maksudnya Pak Jokowi? Oh ngerti banget. Oh alah, keren sekali. Ini contoh bukan soal politik, bagaimana berkomunikasi. Ya, waktu itu saya melihat Pak Jokowi dengan bahasa tubuhnya, ya sebagai pemimpin menyampaikan sebuah pesan. Lupakan sebentar isi pesannya. Seorang pemimpin yang sangat-sangat tenang. Waktu itu ada dua kata yang menjadi isu. Kata yang pertama, pulang kampung. Betul. Yang kedua, mudik. Wah, menurut saya ini keren sekali. Orang pulang kampung karena tidak ada kerjaan di Jakarta, silahkan. Kalau mudik, dilarang karena berbahaya dan sebagainya. Oke. Bukan benar atau salah, tetapi kata ini, kalimat ini, kami diskusikan dalam kelompok. Pesan yang terjadi ini ditangkap oleh terutama saudara kita orang Jawa dengan baik. Dengan baik. Ya. Pulang kampung dan mudik, dua kata tadi misalnya. Nah, demikian pun keadaan yang dianggap new normal ini. Iya, Pak. New normal ini bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Jawa, dimulai di kampanye oleh nggak tahu kelompok mana, tetapi mulai muncul. Normal kok, seakan-akan cuma ada hal-hal baru, tapi normal. Oke. Ini sebelum corona, ini setelah corona, seakan-akan dianggap sama. Hanya baru dalam hal-hal tertentu, pakai masker dan sebagainya dan sebagainya. Tidak. Jadi kalau kita menganggap normal, maka kita akan berperilaku seperti sebelum ada corona. Oke. Namun situasi ini berbeda sama sekali. Berbeda sama sekali. Dari literatur yang saya baca, saya cari informasi. Wah, kalau saya mengikuti new normal, maka saya bisa terlambat untuk bergerak. Maka saya kemungkinan bisa lambat untuk merespon. Maka otak saya akan bekerja seperti ini kan normal. Saya bisa terjebak dengan kata-kata itu. Sekarang tidak lagi normal, tidak ada yang bisa memprediksi ke depannya seperti apa. Jadi, karena kita hidup sesuatu yang pasti, pastinya apa? Keadaan saat ini tidak pasti. Kalau orang Jawa setengah-tengah kalimat. Keadaan yang pasti, dia pasti yang tidak pasti. Pasti itu karena ketidakpastian. Oh, ini bahasa Jawanya. Karena ketidakpastian. Karena tidak ada yang pasti besok seperti apa, ada perubahan apa yang terjadi sampai sekian tahun kemudian. Iya, Pak. Lalu saya mulai ngomong ke diri saya, oh saya tidak boleh ikuti new normal. Saya harus anormal ini. Saya mesti abnormal ini. Saya nggak boleh terjebak sama kalimat ini, Pak. Bukan salah atau benar, tapi saya memilih tidak mau terjebak. Tidak mau mengikuti. Ya, saya harus menentukan sikap saya. Saya harus mendesain hidup saya sendiri. Makanya saya mengkampanyekan ke teman-teman, design your new life. Ambil keputusan bahwa ada protokol kesehatan, diikuti, pakai masker, jaga jarak, ya, cuci tangan, diikuti. Namun kita harus memutuskan mau seperti apa dengan keadaan ini. Merancang. Ya, bukan menunggu, bukan mengikuti, bukan menyesuaikan diri. Bukan menyesuaikan diri. Namun berselancar di ombak perubahan itu, dinikmati. Jadi bukan ngikutin ombaknya, bermain dengan ombaknya. Menikmati ombak lain lagi, bisa di luar pantai. Ini bermain dengan ombak. Ombaknya tidak bisa mengendalikan kita. Kita yang berseluncur
Saya kira itu, Mas. Oke, Pak. Ketika Pak Krisna mengkampanyekan bagaimana kita menentukan sikap, mendesain new life, itu kalau di NLP kan masuk ke outcome kita gitu, Pak. Ya, betul, Mas. Cocok. Nah, ini Pak, buat teman-teman ini kan ketika masuk ke outcome, kita masuk ke yang paling fundamental, Pak, yaitu bagaimana mendapatkan ini, Pak, pendapatan baru, Pak, di era new life ini. Nah, nasihat Pak Krisnamurti buat teman-teman seperti apa ini, Pak? Untuk memastikan agar income ini terus masuk ke kita, Pak, di era yang tidak menentu seperti ini. Bisa, sangat bisa, sangat memungkinkan, gitu ya. Kita hanya perlu memahami pada saat masuk ke era, misalnya contoh yang paling sederhana saya alamin sendiri. Siap. 17 tahun sebagai motivator. Ya, Pak. Sangat terlatih. Ngomong di depan umum sangat terlatih. Tetapi saya tuh sadar setahun kemudian bisa nggak saya kembali keadaan seperti tahun lalu, 2 bulan yang lalu, 5 bulan yang lalu? Nggak mungkin, Mas. Tidak mungkin lagi saya di depan panggung dengan semangat mengatakan, apa kabar? Luar biasa. Ini virus 3 meter. Kalau Bapak Ibu, semeter toh? Ya. 2 meter. Yes, 3 meter kalau saya terpapar virus, saya nyebarin 3 meter itu. Tanpa peserta saling semangat, salaman, berbahaya. Jadi kondisi itu nggak mungkin terjadi lagi. Yes. Nggak boleh tunggu. Kursi mungkin dikasih jarak 2 meter. Jadi kalau dulu sekelas 100 orang, nanti cuma 20. Misalnya, bilang. Ya. Apakah saya mau berkarya di sana sesuai misi hidup saya? Melayani, saya punya kemampuan melayani orang banyak. Oh, kalau gitu, tanggal 13 Maret, kelas saya terakhir di Malang. 14 dapat WA dengan klien sepertinya kelas besok lusanya diundur. Saya menyarankan dibatalkan saja. Jangan dipaksa. Situasi kita perlu tahu, dengan pengetahuan perlu tahu virus ini seperti apa dan sebagainya. Saya balik ke Jakarta. Patung di Surabaya. Kena. Betul. Saya balik. Mempelajari dulu. Nah, tanggal 15 Maret saya sudah melepaskan jubah motivator. Okay. Usaha ini mesti sampingan. Nah, istri saya mulai nyari-nyari rumusan. Saya bilang di saat situasi seperti ini, orang tuh perlu makan. Betul. Kuliner, bukan mini, kuliner top, keren. Bisnis kita harus itu. Properti, sunrise itu sunset. Matahari mulai tenggelam. Orang mau makan. Betul. Makan apa? Saya bilang tiru soto Kudus. Tiru soto, kok ngiler. Soto Semarangan yang di apa tuh, saya banyak tuh soto hijau di Semarang tuh, soto itu. Pak No, makanan yang satu mangkok ada nasinya, ada sotonya, 10.000, ada yang 8.000. Kalau mau tambahan pergedel, monggo, tambah ayam silakan. Nggak mau nambah pun nggak apa-apa. Nambah jeruk nipis gratis. Nambah kecap manis gratis. Idenya sederhana, Mas. Nah, lalu kami diskusi. Saya punya pengetahuannya, orang kalau lagi stres tuh makannya senengnya apa? Pedes.
makin pedes, makin sip. Belajar sama ilmu di Soto Kudus Pak Supano. Iya, Pak No. Pak Lukman ngerti aja. Belajar sama orang Jawa Timur saya, Mas. Ya. Ada namanya nasi goreng jancuk. Wah. Kalau makan nasi goreng itu misu-misu. Jancuk pedese. Jancuk larangnya mahalnya gitu ya. Ya, ya, Pak. Kami mulai kuliner. Latihan. Orang kalau makan ayam kami pedesnya misu-misu. Kalau makan panas pedes kemeringet, cocok. Lukman, cocok gitu. Bisa kemeringet. Ya, wah, ngebios. Laku, Mas. Ya. Dari sisi nyontek laku, gaya sotoan Semarang, soto Kudus, atau Mangkomura, kalau mau tambahan lagi. Yang kedua meniru gaya nasi goreng jantung, pedes, misu-misu. Udah tahu pedes malah balik lagi. Karena keringet itu membuang racun. Oke. Relax. Nah, di kombinasi dua ini jalan, Mas. Sudah hampir sebulan setengah. Nah, jalan. Hari ini saya membuat kalimat ke teman-teman relawan. Bisnis sampinganku sebagai motif jancuk sing gawe sambel. Beni ini orang Semarangan apa Jawa Timur tuh? Dia orang tinggal di Solo, Pak. Solo. Di Solo. Sing gawe sambel yang bikin sambal gitu ya, artinya ya. Iya, Sing gawe yang bikin sambal. Naik. Jadi dia bisnis sampingan sebagai motivator ini mulai ngasilin duit, mulai naik. Jadi kalau teman-teman saya motivator bilang, wah income lagi turun. Karena bisnis utama. Buat saya ini sampingan, malah naik duit ini masukannya. Waduh, kulinerku malah makin ciami. Secara psikis, state saya winning, Mas. Oke. Nah, ini contoh bagaimana kami menggunakan itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, termasuk kemarin ini, Pak, yang dapat transferan berjuta-juta itu, Pak, itu juga winning state itu, Pak ya? Karena usaha sampingan yang dapat. Oh, ya. Bukan motivatornya. Jadi karena saya melepaskan baju motivator, punya usaha rintisan istri saya mensupport. Motivator ini sekarang kerjaannya bangun pagi nyiram tanaman, bertani kangkung. Oke. Wah, mensyukuri rahmat Allah melihat bibit tumbuh. Wah, tuh spiritualitas naik. Ajaran guru saya toh, Pak Kolonel Haji Izzaidin Samsudin. Energi kita itu kita tuh ada 4 potensi. Manusia tuh makhluk spiritual. Harus bagus. Intelektual harus kuat, strong. Emosi manusia tuh harus stabil, cuma marah-marah terus. Physical fit. Oh, physical. Sehat. Fisikal. Jadi ini potensi manusia SIEP. Dari 20 tahun yang lalu ini selalu saya pakai, Mas. Sip. Karena saya memutuskan tidak lagi jadi motivator, menjadi ayah. Karena setelah itu saya lihat akan berbulan-bulan saya ketemu anak-anak banyak di rumah, saya menjadi ayah. Ayah yang apa? Ayah yang kuat, ayah yang sehat, ayah yang bekerja keras, fisiknya itu terlihat kerja keras. Ayah yang rajin, ayah yang sabar, terlihat rasa. Maka saya mensupport usaha istri saya. Kami ngelatih anak-anak berkebun. Pagi-pagi saya nyuci pakaian, pakai mesin cuci sih, ngeringin, ngejemur. Efeknya apa? Kemeringet, sehat. Dapat fisikalnya sehat toh. Ya. Keringetan. Ngelatih emosi, nggak marah-marah, banyak keringetan, sehat. Belajar, oh ternyata
jemuran yang cakep itu gini, intelektualnya naik. Spiritualnya ngomong, bersyukur. Masya Allah. Ya, nyiram tanaman dapat keringatan lagi setengah jam. Mensyukuri, oh alam tuh seperti ini. Allah tuh maha besar. Aku masih dikasih kesempatan melihat bibit-bibit tumbuh. Wah, 4 ini bolak-balik. Selesai ngejemur, nyuci, perabot rumah. Jadi setiap pekerjaan rumah karena sudah nggak ada pembantu pulang kampung, kami itu berebut mengerjakannya karena dampaknya ke sini. Bukan pekerjaannya yang paling penting, bukan pekerjaannya yang paling penting. Kita sebagai manusia bisa memilih bahwa pekerjaan sederhana itu dikaitkan ke sini. Sehingga winning state-nya terjadi, pekerjaan sederhana pun jadi menyenangkan. Gitu, Mas. Oke, siap. Nah, ini Pak, secara state itu kalau saya belajar dari bukunya Pak Krisna kan ada tubuh, ada pikiran, perasaan, state of mind. Nah, untuk sekarang kalau bagaimana Pak bentuk fisikalnya kita untuk mendapatkan winning state-nya Pak? Jadi kalau ilmu yang ini belum lama saya dapatkan pada saat di Portugal tahun lalu, Mas. Siap. Punya dalam bahasa Jawa ada istilah olah pikir, olah rasa. Di dalam budaya Jawa sudah ada teknik olah nafas. Oke. Nafas sudah ada sebetulnya, namun John Grinder menemukan, penyelam itu nggak pakai tabung, atlet-atlet Olimpiade itu, kalau menyelam nggak pakai ini, Mas, dia tuh bisa bernafas di dalam tubuhnya. Oh, keren sekali, ini kan sebuah kemampuan aja, sebuah skill. Nafas mereka itu ternyata kalau lagi nyelam itu, naik nafas, tahan dulu sama dia, lalu buang nafas. Tahan lagi. Karena teknik ini menjadi penelitian, kok nafas tuh kayak gitu ya? Kenapa ya? Kok hasilnya bagus ya? Kok hasilnya bagus, diteliti lah. Singkat cerita, bila kita ingin membangun winning state ini, ya keadaan menang ini, banyak-banyak latihan tadi, SIEP itu, diolah fisiknya, diolah jalan di rumah, rajin dong, ada apa aja itu saya kerjain secara fisik, angkat galon aqua, gas segala macam supaya fisik saya bergerak. Melatih emosional dengan nafas. Kapanpun saya ada waktu, saya tarik nafas 1 hitungan, tahan nafas 1 hitungan, 2 hitungan, tahan nafas. Kapanpun, ya. Tarik lewat hidung, tahan nafas, buang 2 hitungan. Nah, ini ternyata mengubah perasaan kita dari negatif ke positif. Dari perasaan kalah ke perasaan menang. Dari keadaan seperti loyo ke fit. Unik teknik ini. Bersyukurnya saya sangat sederhana. Ya, tarik nafas 1 hitungan, tahan 1 hitungan, dan bisa dilakukan kapanpun, lagi duduk, lagi jalan, lagi kerja. Ya, kapan saya melatih spiritualitas yang guru saya Haji Uzair katakan, lagi bantu masak, masih diaduk berulang-ulang sambil ngomong. Kan orang berzikir bisa kapanpun sambil kerja aja boleh, kan? Betul Pak. Dalam hati lagi ngejemur,
Alhamdulillah, kena keringetan begini, alhamdulillah, mensyukuri spiritualitas meningkat, intelektualnya mulai berpikir, matahari dari sana ya, kalau baju yang agak berat nih di depan dan sebagainya, hal-hal yang sederhana. Nah, dilatih sampai winning state ini kuat, berada di sini. Teman-teman yang lagi dengerin acara kita ini berada di winning state ini, dibangun proyeksinya. Saya membangun, motivator, tutup. Ayah yang tangguh. Ayah yang diandalkan anak-anak. Ayah yang bisa dibanggakan anak-anaknya. Ayah yang kuat. Ayah. Nah, ini dibangun. Jadi orang ketemu saya 3 bulan yang lalu sama sekarang berbeda. Apa tujuan semua ini? Winning state ini. Diolah 4-4 ini. Menghasilkan energi yang besar. Energi kita besar. Kapasitas diri membesar. Mudah aja uang besar datang. Saya percaya sekali Allah akan menitipkan uang besar kepada orang yang sudah besar secara 4 hal ini, Bang. 4 hal. Nah, kira gitu, Mas. Siap. Yang mau ngasih tanggapan, mau nanya, monggo langsung ya. Oke, siap Pak Krisna. Nah, ketika Pak Krisna tadi menyampaikan di Jawa itu ada olah pikir, olah rasa. Nah, saya langsung muncul Pak, opor Pak, OPOR, olah pikir, olah rasa, opor Pak. Opor. Opor. Cocok. Nah, kalau kita hubungkan ini Pak Krisna, makanan yang kita makan dengan melatih SIP tadi, SIEP itu yang kalau Pak Krisna melakukan seperti apa Pak Krisna? Ketika makan, spiritualnya naik, kemudian intelektual juga naik. Gimana Pak Krisna? Saya pernah makan sama temen lah, anak-anak gitu ya. Om kok sebelum makan gak doa ya? Saya coba diam sebentar. Walau tanpa saya sadarin saya sudah melatih diri. Setiap makan masuk tuh saya berdoa. Okay. Enak benar. Aduh, makasih Tuhan, makasih Allah masih bisa diberikan, masih bisa menikmati pedes. Teman-teman saya tuh nggak bisa nikmati pedes. Tapi juga kelewatan ya, terus. Loh, kopi pahit tuh kok yo enak ya. Gitu. Pelan-pelan menikmati, disyukuri hal-hal sederhana yang meningkatkan spiritualitas, mensyukuri. Wow, kalau ini nggak berfungsi, kopi ini nggak enak. Wanginya dulu dihirup. Wah, ngepel. Oh, gara-gara ngepel tangan saya ini jadi kuat deh. Tiap malam anak-anak minta pijet, mamanya minta dipijet, makin kuat deh. Sambil mijet, sugesti ngomong. Nah, intelektualnya belajar di YouTube. Gitu. Sederhana. Nah, ini Pak Krisna. Terus ini Pak, di kondisi kita merancang kehidupan kita yang baru setelah Juni masuk 2020 ini, Ramadan selesai, Lebaran selesai. Nah, tiap malam itu kalau kita ngomong ke diri kita, self coaching seperti apa Pak yang membangun, mensupport kita mempercepat winning state tadi Pak? Nah, bagus, pertanyaan keren ini. Kalau ngomong self coaching, kebetulan kami mempelajari ilmu itu di Portugal tahun lalu. Sekarang siapa sih yang bisa kita percaya informasi dari luar, dari Facebook, dari Instagram, dari WA? Kita udah nggak bisa bedain mana info yang benar sama hoax. Kita mau bertanya sama siapa? Mau bertanya pada motivator nasional, mau bertanya kepada pengusaha hebat, yang sama-sama terlockdown. Seseorang yang paling
atau yang harus bahkan kita sangat percaya adalah diri sendiri. Mau disebut kalbu, mau disebut batin, mau disebut hati, terserah. Ternyata manusia bisa berkomunikasi dengan dirinya yang disebut unconscious mind. Resources terbesar dalam diri. Saya selalu bertanya ke diri saya. Bahasa Jawanya kayak gampangannya tuh, "Mbok aku dibantu. Aku nih sebaiknya gimana nanti?" Ada jawaban, Mas. Oke. Aku kok nggak nyaman ya dengan new normal. Sebaiknya apa? Ada muncul, Mas, new life. Saya belum pernah merancang kalimat ini, new life. New life seperti apa? Oh, seperti dibimbing. Ya, tanggal 15 saya merenung seperti kalau teman sahabat-sahabat saudaraku yang Islam mengatakan istiqoroh ya, istiqoroh. Apa namanya? Istikharah. Istiqoroh. Saya punya guru seperti itu, saya mempelajari dengan NLP, saya memodel. Dia bertanya ke dalam diri. Apa yang istilah itu, tolong aku dibantu, tolong aku dipimpin, diberitahu. Malam-malam. Sebaiknya apa? Oh, pertama lepaskan jubahmu. Oke, setuju. Satu, selesai. Tanya lagi. Keluar, Mas. Sterilkan pikiranmu. Oke, seperti apa? Saya nanya, no? Keluar dari semua grup WA. Waduh, keren ini. Lah, percaya total. Waktu hati saya, kalbu saya, unconscious saya belum menemukan kata-kata yang pas gitu ya. Menganjurkan untuk steril pikiran ini keluar dari semua grup WA. Saya ikuti, Mas. Bebas, nggak banyak hoax, nggak ada info aneh-aneh. Teman saya bilang, ini bagus loh beritanya. Bagus menurut kamu, walaupun benar bagus, bukan sesuatu yang saya perlukan. Maaf loh ya. Sesuatu yang penting menurutmu belum tentu saya perlukan. Jadi saya tidak memasukkan sampah di sini, tidak memasukkan informasi apapun. Seminar, training yang diadakan para senior saya tidak ada yang saya tonton. Wah, sama-sama tolong. Tapi video anak muda di Wuhan saya tonton. Karena dia sudah melewati masa sulit. Masuk akal loh. Ya. Kok iso kamu itu lolos? Iya. Oh, dia jadi relawan, Mas. Anak muda, Mas. Oke. Jadi relawan, dia membagi, menolong apa. Aku ikuti, saya ikuti. Selama 3 bulan ini, hampir setiap hari, kadang-kadang lihat fisik saya juga, saya keluar rumah. Mendidik orang-orang untuk pakai masker, jaga jarak. Hasilnya kadang-kadang seperti nol. Kalau saya ke pasar, saya ajak orang yang tempat pedagang yang saya sering beli. Mas, jangan lupa, kayak Mas, jangan di sini. Berkali-kali, cuman 3 hal ini aja setengah mati rasanya. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Namun lama-lama ada hasil. Nah, saya jadi relawan mandiri untuk setelah saya ngelihat anak muda di Wuhan itu. Boleh kita tonton, karena dia udah lolos. Oke. Nah, beberapa waktu yang lalu saya juga melihat Pak Krishna pakai kaos nih. Learn, unlearn. Apa pesannya apa itu Pak Krishna? Jadi guru saya selalu bilang yang paling sulit diubah itu dirimu itu loh. Alam berubah, dunia berubah dengan sangat cepat. Ya, dari tenang-tenang ada corona itu perubahannya dahsyat. Tapi kita kepingin hidup seperti 3 bulan yang lalu. Kita ingin seperti keadaan normal seperti waktu itu lagi. Learn to unlearn, belajar untuk melepaskan. Belajar untuk melupakan, belajar untuk meninggalkan yang sudah pernah dipelajari, supaya mudah untuk relearn, belajar kembali. Waktu itu saya cetak buat saya sendiri untuk mengingatkan saya di 2 bulan pertama, buang, lepaskan. Nggak mudah, Mas, meninggalkan jubah motivator yang membuat saya sangat terlatih. 3.000 kelas, 17 tahun, Mas. Insya Allah.
Tapi setelah di rumah 3 bulan, waktu banyak sama anak-anak dari pagi sampai malam. Oh, ini kehidupan yang saya mau. Konon Ini. konon katanya ini doa yang terkabul, Pak. Jadi ketika banyak orang, kapan nih bisa kumpul keluarga, dikabulkan. Kapan Ah, yang iya. yang sudah bosan di kantor, sekarang kerja di rumah. Yang pengen lihat udara bersih, sudah bersih. Sampai Ya. hari ini masa transisi kan mulai diberlakukan, Pak. Ketika orang-orang sudah mulai kembali. Tapi kan masih belum tidak sama, Pak, ya, dengan seperti yang lalu, Pak Kris. Nggak akan sama, Mas. Contoh makan. Kan kalau mencontoh Hong Kong, mencontoh Wuhan, dia sudah melewati masa itu ya. Ya, Mungkin kejadian akan muncul seperti Indonesia tahun depan. Kan sulit kita makan di restoran kayak dulu lagi. ya, Kumpul Pak. makan meja, mesen ini. Video yang saya tonton, mereka tuh makan itu sudah pakai paket. Misalnya dikasih contoh, pusat, makan. Ya. Konsep makan aja sudah berubah. Masuk ke wadah, keluar restoran, dikasih kotak-kotak 2 meteran, makan. Gak ngomong. Buang, jalan. Berarti kualitas makanan berubah, pola makan berubah, dia akan mengubah struktur yang ada. Gak main-main. Oke. Siap, Pak Kris. Terus ini, Pak Kris, apa anak-anak ini kan kalau sebelumnya siap-siap tiap tahun Juni atau Juli itu kan persiapan naik kelas, terus persiapan masuk perguruan. Nah, ini kan beberapa termasuk anak saya, Pak Kris. Ini kan sudah libur berapa lama ini, Pak? Maret, April, Mei, Juni. 3 bulan. 3 bulan, Pak. Nah, anak saya itu masuk sekolahnya kan bukan sekolah umum, Pak. Jadi sekolahnya masuk di penghafal Al-Quran. Nah, ketika masuk penghafal Al-Quran ini tren dari orang tua ketika sama-sama curhat, hafalannya mulai agak turun, Pak. Karena ini, Pak, kondisi di rumah itu anak-anak terpapar televisi, gadget, akhirnya semangat untuk menghafal Quran, kembali membaca Qurannya ini mulai berkurang, Pak Kris. Sedangkan untuk kembali ke sekolah, kalau di sekolah kan pengkondisian sudah sangat bagus, Pak Kris. Pagi jam 7 masuk, wudhu, sholat, duha, menghafal, pelajaran, bagus Pak Kris, malam belajar. Nah, ketika total di rumah, orang tuanya harus jadi ustadz ini Pak Kris. Ya, itu jawaban yang sih. Saya mengajarkan anak-anak saya life skill. Sama-sama nyari bibit nanam, misalnya contoh yang paling gampang life skill. Pelajaran bahkan hampir lalai. Bapaknya yang salah. 3-4 hari yang lalu anak saya dapat peringatan kalau PR online-nya tidak dijawab, maka dianggap tidak naik kelas. Ya, oke lah, beresin. 3 bulan sekolah, cuman sehari selesai. Tuntas, saya cuma nanya, kamu sudah jawab PR ini belum? Sudah. Tanya gurumu sudah oke, wis. Saya cuma nanya, nilai nggak bagus ke bapak, yang penting naik kelas ya. Oke, udah naik kelas, oke, siap. Nah, tetapi bekal hidup yang saya berikan. Bukan anak ini penghafal Al-Quran. Bila ini difokuskan, dilatih. Ini bagian dari life skill yang akan membuat anak-anakmu menjadi luar biasa nantinya. Ya, mau tidak mau menjadi imam. Saya menjadi pemimpin buat anak-anak saya, menjadi teman buat anak-anak saya. Saya ajak kadang-kadang mereka keluar jadi relawan
ngasih nasi bungkus, ngasih air es dingin ke yang bekerja di jalanan, lagi panas, ya, berbagi sarung dan sebagainya dan sebagainya. Kami biasakan untuk berbuat untuk orang lain. Nah, jadi nanti tinggal Pak Kris, dilihat anak ini, oke, ya, kamu yakin mantep menghafal Al-Quran, pimpin. oke. Itu. Menurut Pak Krisna Murti, life skill untuk anak-anak sekarang di era kehidupan baru ini, Pak, setelah pandemi COVID-19 ini, Pak. Life skill yang paling dasar itu apa, Pak? Apakah bicara, menulis, menjual, coaching, atau apa, Pak Kris? Yang basic, Pak, agar mereka siap jadi pemenang di masa yang akan datang bagi mereka, Pak Krisna. Oke, skill yang saya masuk bukan seperti itu. Yang bentuk kegiatannya yang mau dikuasai bebas, tetapi concern saya di akhlaknya. Siap. Seperti apa? Konsisten. Mereka latihan bisnis maminya, nyetak nasi, masukin nasi, nyetak nasi, nyetak nasi, nyetak nasi, nyetak nasi. Dia perlu belajar tentang ketekunan. Oke. Siap. Terus persisten. Tidak bisa dihindari laporan dari sekolah, kegiatan sekolah mau tidak mau pakai online. Tapi fisiologisnya diolah. Mereka wajib melatih kayak main di di tidur tuh namanya pull up. Tubuhnya supaya tegap. Oke. Untuk apa? Kalau enggak dia bongkok. Bongkok cenderung membuat dia malas. Dalam NLP kita fisiologis itu akan malas. Dilatih dulu. Latihan fokus, bermain dart. Latihan fokus. Jadi hal-hal yang terkait dengan akhlak. Akhlak tekun. Konsisten. Persisten, daya tahan, ditekan. Kita dalam keadaan tekanan sekarang. Iya, Pak. Tahan nggak aja ditekan. Bila tahan ya kuat. Kuat mentalnya, kuat fisiknya. Jadi anak-anak saya tuh dalam 3 bulan ini fisiknya tuh meningkat. Kekuatan fisik kami meningkat. Contoh. Angkat galon aqua dari mobil ke dapur 3 bulan yang lalu. Waduh. Saya kan bisa ngomong ke diri saya makin tua. Oh, atau saya menggunakan kalimat yang kedua, ada yang salah sama aku itu. Oh, males sekarang ya. Apa aja kuncinya? Ngangkat lagi, orangnya dienteng. Galon aqua tuh segel itu keras. Iya, Pak. Bulan yang lalu kalau mau buka itu tuh sakit tangan. Waduh, ada yang salah sama saya. Nah, kan tergantung coaching ya, ada yang salah. Gak kuat lagi. Gimana caranya nunjukin ke anak-anak? Buka lagi. Sakit, merah, buka lagi. Untuk membuat tangguh, pada saat kita mengalami sakit, obatnya sakiti lagi. Lama-lama sekarang, tinggal shoot, pak, selesai. Nah, ada progres. Nah, anak-anak belajar motong kentang. Terus menerus. Ngepel, terus menerus. Ikut saya jemur baju, terus menerus. Menanam bibit itu mudah. Menyirami tanaman perlu terus menerus. Akhlak. Siapa? Saya teringat kelas di Jogja beberapa waktu yang lalu sama Mas Eko waktu itu. Oh, itu PDY. Ah, iya. Jadi ketika Pak Krisna mengatakan NLP is attitude.
Attitude ini apa? Akhlak. Oh, saya baru ngeh itu, Pak. Jadi ketika Pak Krisna mengatakan apa attitude itu apa sih? Akhlak. Wah, itu luar biasa, Pak. Dan ketika Pak Krisna mengatakan sebelum menjawab pertanyaan Anda, saya tuh teringat dengan sabda Nabi Muhammad. Wah, saya langsung ya Allah, ini yang ngomong kan bukan Muslim lah kok. Nah, dan itu yang disampaikan Pak Krisna adalah pelajaran ketika saya kecil, Pak Kris. Oh. Saya lahir di Gresik, Jawa Timur. Kecil, ngaji ke Ustadz Nur Hasan, saya diajari Ilyas belajar akhlak. Nah, kemudian lama jalan, nyari pemberdayaan diri, ketemu Pak Krisnamurti di Jogja, akhlak, attitude, Masya Allah. Saya pulang ke hotel tuh gini, Pak. Ya Allah, ini kan kembali ke masa lalu, pelajaran yang dulu sekarang dimunculkan lagi gitu Pak Krisna. Masya Allah, dengan sudut pandang yang berbeda, yang semakin kaya Pak Kris. Nah, di New Life ini Pak Kris, bagaimana kita mengembangkan sudut pandang Pak Kris? Sudut pandang yang memberdayakan kita Pak Kris. Bukan sudut pandang yang membuatnya semakin terjebak, takut, khawatir, bahkan galau. Monggo Pak Krisna. Saya menggunakan istilah guru saya. Ya, satu kata yang paling perlu kita ingat dalam diskusi hari ini. Berakhir di satu kata ini. Ya, saya memang masih terus belajar dan memahaminya dengan cara NLP. Maaf kalau saya salah sebut. Satu kata itu istiqoroh ya. Coba kamu ulangin istiqoroh, betul. Istihoroh, masuk ke dalam diri. Masuk ke dalam diri. Saya memodel guru saya mengizinkannya. Dan beliau ada apapun tidak langsung menjawab. Dia bilang izinkan saya istiqoroh dulu. Izinkan. Jadi saya memodel state itu, oh ini bisa dilakukan oleh siapapun. Karena resource terbesar ada di sini. Menurut ilmu yang saya pelajari tahun lalu. Kalau bahasanya set coaching itu keren aja. Nah, kembalilah ke dalam diri. Jadi satu kata yang kita perlu pegang, renungkan, lakukan. Tapi apa? Istiqoroh. Tepat ngomongnya saya. Istiqoroh ya. Istiqoroh. Terus menerus. Bahkan lakukan untuk segala hal, walaupun hal kecil yang Anda ingin lakukan, stop sebentar, tanya. Begitu Anda punya kemampuan ini, takut hilang. Tapi bukan berarti sesumbar ya, beda lagi ya. Mawas diri. Ya. Sehingga jalan yang kita lihat di depan itu jelas, lurus. Nggak kiri, nggak kanan. Informasi yang di luar itu udah nggak penting. Orang dia ngasih tahu. Udah nggak penting. 3 bulan ini, waduh, betapa gembiranya kami, senangnya kami. Wah, semua meningkat. Itu tadi, meningkat dia, naik. Ya, jadi sekali lagi, saya tuh pernah teringat, teman saya selalu bilang, ajaran Islam tuh apa? Untuk seluruh umat manusia. Ya. Bila demikian, saya kan punya keyword untuk belajar sama teman-teman saya yang Muslim. Karena kalimat itu. Jadi kami di Jogja itu, saya berani ngomong karena ada passwordnya kan? Ya. Islam alamin apa namanya itu? Gimana ya? Rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Berarti untuk semua apa namanya? Arti sebenarnya gimana? Rahmat bagi seluruh alam. Oke, rahmat bagi seluruh alam. Itu kan password buat saya untuk tahu lebih banyak. Ya. Saya bilang gini, bila sesuatu baik buat umat Islam, pasti baik semua untuk semua umat manusia. Masa saya nggak boleh belajar? Saya cuma ngamati orang ini kok hebat ya. Oh, dia istiqoroh. Oh, luar biasa ya. Apapun bisa dijawab. Oh, dia istiqoroh. Ya, saya model skillnya.
Jadi saya mulai latihan bertanya ke diri sendiri. Oh, supaya apa? Jalan ke depan tuh mantep. Lurus ya lurus. Nggak belok kiri, nggak belok kanan, nggak nonton YouTube yang aneh-aneh, nggak akses hoax, segala macam. Jelas, jelas. Jelas. Sterilize your mind. Oke, makasih. Besok malamnya tuh lah ya, besok langsung keluar dari semua grup WA. Istiqoroh dulu. Tentu gaya sains ya. Iya, Gaya iya, sains. Pak. Mantep. Energi saya membesar, Mas. Energi saya membesar karena di era teknologi seperti ini, orang tidak bisa merasakan kehadiran fisik. Kita juga tidak bisa ketemu fisik. Tapi Mas Ilyas undang saya berbagi energi. Ya. Dengan disiarkan ini, berbagi semangat, berbagi energi. Ini yang bisa kita bagikan saat ini, gitu. Jadi kata kunci, saya terima kasih undangan Mas Ilyas ini, kata kunci tadi. Saya juga bersyukur saya kok tertarik sama istiqoroh tadi. Tapi saya mau model, Mas. Oh, jawaban pada saat ini, corona ini. Ini satu kunci deh. Lupakan new life, new normal tadi. Ulang sesi ini satu kata kunci yang perlu teman-teman, sahabat-sahabat ingat dan dilakukan terus-menerus. Istiqoroh tadi. Bertanya ke dalam diri. Boleh saya terjemahkan bahasa Indonesia kayak gitu? Boleh, Pak. Bertanya bertanya dalam diri lah ya, mungkin ya. Ya. Oke. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Kresna sudah sharing berbagi 50 menit di akun personal Facebook kita, Pak Kresna. Mohon izin untuk rekaman ini saya upload di YouTube saya, Pak Kresna. Dengan senang hati. Oke. Kita akhiri, Pak Kres. Kasih judul Istiqoroh, solusi untuk new normal. Kombinasi NLP dengan Ilyas Afsoh. Terima kasih Pak Krisnamurti. Insya Allah next time saya jawil lagi untuk kita berbagi topik kita siapkan. Terima kasih Pak Kresna. Selamat malam. Ya, sekali lagi kata-kata kunci apa, Mas? Istiqoroh. Yes. Makasih Mas Ilyas. Terima kasih, sampai jumpa ya. Salam buat keluarga, Ya, Mas. siap Pak Ya. Kresna. Selamat